Cerita sendiri diawali dengan sebuah peperangan di Afghanistan. Di peperangan ini, pasukan khusus Amerika Serikat dibantai oleh pasukan Afghanistan. Pasukan Amerika yang mampu bertahan di peperangan ini hanyalah seorang kapten bernama Jack. Jack pun terlihat melihat kolonelnya yang masih hidup dan langsung saja berusaha untuk menyelamatkannya. Kemudian scene pun berpindah ke 5 tahun setelahnya. Jack pun memutuskan untuk pensiun dari militer karena ia tidak bisa melupakan kesalahannya di masa lalu. Jack pun sekarang hanya bekerja sebagai seorang montir di bengkel pamannya yang bernama L. L sangat senang karena Jack adalah orang yang dapat diandalkan. Ketika Jack selesai bekerja, ia langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan anak dan juga istrinya. Diketahui Jack dan istrinya sendiri sekarang sedang terlilit oleh sebuah hutang yang cukup besar yang mengakibatkan rumah mereka akan terancam disita. Namun Jack pun berusaha untuk menenangkan istrinya dan berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Hey. Making me really scared. There's nothing to be scared about. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jack kembali berangkat ke bengkel pamannya untuk bekerja. Sesampainya di bengkel, ia pun dikagetkan oleh sekelompok gangster. Sang ketua gangster tersebut bermaksud untuk menagih hutang yang dulu pernah L pinjam. Namanya adalah Fresh. Namun di sini Jack pun menolak dan menyuruh mereka untuk pergi. Dan karena perlakuan Jack ini, Fresh pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Jack. Namun Jack yang hanya bermodalkan kunci Inggris pun mampu melumpuhkan semua anak buah Fresh. Melihat semua anak buahnya kalah oleh Jack, Fresh pun mengancam Jack bahwa dia akan segera membalaskan dendamnya dan mengatakan kalau Jack telah mencari masalah dengan kelompok yang salah. Setelah Fresh pergi, L pun muncul lalu menjelaskan kenapa gangster itu datang mencarinya. Diketahui bahwa L dulunya adalah seorang anggota gangster yang bergabung bersama mereka. Namun L keluar dari keanggotaannya. Mereka terus saja memeras L karena bagi mereka hutang L masih belum terbayarkan sampai sekarang. Mendengar hal itu, Jack pun langsung mengatakan kalau ia akan berusaha membantu L. I know, man. I just worry about you. Because they will be back. Singkat cerita, setibanya Jack di rumah, dia pun bertemu dengan Fresh yang mengatakan kalau pembalasan selalu terasa menyakitkan. Mendengar hal itu, Jack pun dengan segera masuk ke dalam rumahnya dan dia pun melihat anak dan istrinya sudah tidak bernyawa. Jack pun begitu marah dan sakit hati karena mereka telah membunuh keluarganya yang tidak bersalah. Namun mereka salah jika mengusik dan berurusan dengan Jack yang merupakan mantan pasukan khusus. Tak lama polisi pun datang dan meminta keterangan dari Jack. Namun Jack hanya terdiam dan memilih untuk bergegas pergi. Jack pun mencari Fresh dan anak buahnya untuk membalaskan dendamnya karena telah membunuh keluarganya. Jack pun menemukan mobil yang dipakai oleh Fresh terparkir di depan sebuah klub malam. Dan tanpa pikir panjang, Jack pun masuk ke dalam dan membantai semua anggota gangster beserta dengan ketuanya. Dan karena perbuatannya tersebut, Jack pun dijebloskan ke penjara dan dihukum seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, Jack didatangi oleh kolonelnya dulu sebelum ia keluar dari militer. Mason sang kolonel berniat untuk membantu Jack agar dapat dibebaskan dari penjara sebagai balas budi karena Jack telah menolongnya di medan perang. Namun Jack menolak hal tersebut sebab ia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Well, look, I'm trying to find an attorney to reopen your case. Yeah, don't bother. I'm where I belong. Jack pun kembali didatangi oleh seorang bernama Ramsey yang juga menawarkan Jack untuk keluar dari penjara tersebut. Namun lagi-lagi Jack pun menolak tawaran itu. I run a small private task force. I have my dose of dickheads for the day. Mr. Atherton. Guard. Pada malam harinya saat Jack sedang tidur, ia diculik oleh orang-orang berseragam hitam. Mereka adalah anak buah Ramsey.
Ramsey mengatakan kalau sebenarnya ia sangat tertarik dengan Jack yang merupakan pasukan khusus terbaik. Ramsey pun tahu kalau Jack mampu menghabisi satu kelompok gangster dengan sangat mudah. Tujuan Ramsey menculik Jack adalah untuk bergabung dengan kelompok agen rahasia mereka yang disebut Section 8 atau Divisi 8. Namun di sini Jack tetap menolaknya. Akan tetapi akhirnya Ramsey pun berhasil meyakinkan Jack kalau hidupnya akan lebih berguna jika bergabung bersama agen rahasia mereka. Keesokan harinya Jack pun dibawa masuk ke dalam markas Divisi 8. Di dalam markas tersebut Ramsey mengatakan kalau kelompok ini sangat dirahasiakan oleh pemerintah, sehingga tidak tercantum dalam organisasi pemerintah pada umumnya. Mereka pun ditugaskan untuk memberantas semua mafia besar dan pejabat korup yang ada di beberapa negara. Dan sebelum Jack diterima di Divisi 8 ini, Jack pun harus dites terlebih dahulu. Ramsey pun mengatakan kalau identitas Jack akan dirubah dan ia akan mendapatkan beberapa fasilitas berupa rumah baru, mobil, dan semua yang Jack butuhkan. Pada hari berikutnya, Jack pun dibawa oleh anak buah Ramsey yang juga anggota Divisi 8 bernama Lisa menuju ke sebuah pesawat. Dan di dalam pesawat tersebut, Lisa pun menjelaskan kalau misi pertama Jack adalah merebut skema pembuatan senjata dari seseorang bernama Castillo. Castillo ini merupakan seorang mafia yang sering menjual senjata milik pemerintah secara ilegal. Kemudian mereka berdua pun terbang ke tempat di mana Castillo akan melakukan transaksi selanjutnya, yaitu di Meksiko. Singkat cerita, Jack dan Lisa sudah bersiap di tempat transaksi itu akan dilakukan. Lisa pun menyuruh Jack untuk terus masuk ke dalam dan menyelesaikan misinya. Go, you gotta get Castillo. Sementara Lisa bertugas untuk memantau Jack dari kejauhan. Terlihat kelompok Castillo sedang bernego harga dengan orang-orang Rusia yang akan membeli skema pembuatan senjata tersebut. Jack pun masuk ke dalam dan menghabisi satu orang penjaga. What is this, Castillo? Mendengar suara tembakan, masing-masing kelompok beranggapan kalau mereka telah dijebak, yang kemudian baku tembak pun terjadi antara kedua kelompok tersebut. Setelah sebagian besar mereka tumbang, disinilah Jack maju lalu menghabisi sisanya. Tibalah Jack berhadapan langsung dengan Castillo. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menghabisi Castillo. You must be the seller. Fuck you. Setelah semua orang di sana tewas, Jack pun mengambil berkas skema tersebut, lalu tak sengaja ia melihat kedua orang wanita yang sedang ketakutan. Jack yang menganggap kalau kedua wanita itu hanyalah wanita malam, lantas ia menghiraukannya lalu bergegas pergi. Sesampainya di markas, Ramsey terlihat kesal kepada Jack karena ia tidak membunuh kedua wanita itu yang seharusnya Divisi 8 tidak akan pernah meninggalkan saksi mata. Namun Jack pun menegaskan kalau dirinya tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. Cerita pun beralih ke salah seorang pembunuh bayaran yang akan membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik kasino. Ia menyusup ke ruangan atas kasino dengan sangat mudah. Pembunuh bayaran ini bernama Leonard. Excuse me, ladies. You, move. Saat akan menembak si pejabat ini, Leo pun sempat ditawari uang yang sangat banyak asalkan ia tidak membunuhnya. Namun Leo tidak tertarik dan ia lebih memilih menarik pelatuk senjata miliknya dan membunuh si pejabat tersebut. Setelah selesai dengan tugasnya, ia pun turun ke bawah, namun Leo dicegat oleh para penjaga kasino di bawah. Lalu dengan mudahnya ia pun mampu menghabisi orang-orang tersebut dan bergegas kabur. Kembali lagi kepada Jack yang sekarang ia telah kembali ke rumah barunya dan ia melihat sebuah foto yang menggambarkan dirinya bersama dengan teman-teman di militernya dulu. Ia pun teringat dengan si kolonel karena saat perang di Afghanistan hanya Jack dan si kolonel lah yang berhasil selamat. Pada sore harinya, Jack pun menghampiri Lisa di sebuah bar untuk bersantai sejenak. Kemudian di sini Lisa mengatakan bahwa ketika ia pertama kali bertemu Jack, dirinya langsung jatuh cinta kepada Jack. Jack pun hanya mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa melupakan kenangan bersama dengan istrinya. Adegan pun beralih ke markas Divisi 8. Sekarang Ramsey menugaskan Jack dan yang lainnya untuk menghabisi senator korup yang
juga telah melakukan berbagai macam kejahatan. Di sini Ramsey pun meminta mereka untuk mengambil data-data penting yang berada di sana. Lalu setibanya di sana, si senator tengah berpidato di hadapan para pendukungnya dan terlihat para bodyguard yang bersiap dengan senjata lengkap menjaga ketat sang senator tersebut. Di saat yang bersamaan di sini kelompok Ramsey pun mulai menyerang dengan posisinya masing-masing. Sebagian bodyguard yang menyadari kalau mereka tengah diserang segera membawa si senator untuk segera kabur. Lisa akhirnya berhasil mengambil data-data penting tersebut sementara Jack sedang mengejar sang senator yang mencoba kabur. Tak lama kemudian Jack pun berhasil mengejar si senator dan menghabisi bodyguardnya yang ada di dalam mobil hingga tinggal menyisakan sang senator. Ketika Jack akan menghabisi si senator, senator pun memohon kepada Jack agar tidak membunuhnya sebab ia masih mempunyai seorang anak kecil dan seorang istri. Seketika Jack pun menjadi ragu dan berniat melepaskan sang senator, namun tiba-tiba adegan pun beralih ke rumah di mana Jack menyadari kalau ada sekelompok orang yang akan menghabisi Jack. Dengan segera ia kabur dan ternyata orang-orang itu adalah Divisi 8 yang sudah tidak menginginkan Jack lagi karena ia selalu ragu dalam menghabisi targetnya. Akhirnya Jack pun pergi ke rumah mantan atasannya yaitu si kolonel. Jack pun bertanya mengenai Divisi 8. Section 8. You ever hear of him? Kemudian si kolonel menjelaskan bahwasannya Divisi 8 ini bukanlah kelompok resmi dari pemerintah. Dan ternyata kelompok tersebut adalah sebuah kelompok hitam yang sudah lama diincar oleh pemerintah. Section 8 is after you. You got some serious problems. Keesokan harinya Jack yang sedang berjalan pun tak sengaja bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata teman anaknya dulu. Landon. Mr. Atherton. Ia pun mengatakan bahwa dulu dirinya sering melihat orang berpakaian hitam selalu mengawasi rumah Jack. Dan di saat yang bersamaan ternyata Leo sudah mengawasinya dari kejauhan. Di sini Jack pun berhasil menghindar lalu bergegas melarikan diri dari Leo. Karena mendengar tembakan, polisi pun berdatangan. Namun tak lama kemudian para polisi itu pun tergeletak dibantai oleh Leo. Setelahnya ia pun menghubungi Ramsey untuk mengatakan bahwa Jack telah berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu Ramsey pun mulai sedikit kecewa kepada Leo dan mempertanyakan reputasi Leo. Kembali kepada Jack yang saat ini bersembunyi di bengkel pamannya, dia pun dikagetkan oleh kehadiran dari anggota Divisi 8. Jack dengan dibantu pamannya akhirnya berhasil menghabisi beberapa orang dari mereka. Saat Jack sudah kehabisan peluru, ia pun malah ditantang untuk berduel secara jantan oleh salah satu anggota Divisi 8. Come on. Di tengah pertarungan yang brutal saat Jack terpojok, tiba-tiba lawan duelnya dihabisi oleh Lisa. Ternyata Lisa berpihak kepada Jack dan Lisa pun mengajak Jack untuk segera pergi dari bengkel pamannya. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat dan berencana ingin melawan Ramsey, namun tiba-tiba Jack pun tersadar dan merasakan seluruh tubuhnya telah diikat. Di depannya berdiri Ramsey dan juga Lisa. Ternyata Lisa memang sengaja menjebak Jack agar bisa dibawa ke markas. Jack pun bertanya kepada Ramsey kenapa ia tidak langsung dibunuh saja di tempat itu. Ramsey pun mengatakan sebelum Jack mati, Ramsey mempunyai sedikit kejutan untuk Jack. Dan ternyata si kolonel adalah bagian dari Divisi 8. Ramsey juga mengatakan bahwa dirinya lah yang mengirim para gangster untuk menghabisi keluarga Jack. Dengan cara itulah Ramsey dapat merekrut Jack, namun sayangnya Jack masih ragu dalam misinya untuk membantai semua musuhnya. Sehingga dengan terpaksa Ramsey akan mengeluarkan Jack dengan cara menyiksanya sampai tewas.
Kemudian mereka pun langsung saja pergi ke ruangan depan dan membicarakan masalah uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan skema tersebut. Di sini si kolonel menyarankan Ramsey agar Jack segera dihabisi sekarang. Akhirnya Ramsey setuju dan menyuruh si kolonel untuk membunuh Jack. Ketika menghampiri Jack, si kolonel pun langsung saja menjelaskan maksud dan tujuannya. Si kolonel mengatakan bahwa ia diutus pemerintah untuk memata-matai Divisi 8. Dan karena sekarang ada Jack, ia berniat untuk membantai anggota Divisi 8 saat ini juga. Let's fucking do this. You gotta be kidding me. What the hell's going on? Akhirnya yang tersisa hanyalah mereka berempat. Kemudian saat yang bersamaan Ramsey pun malah menyuruh Jack untuk mengambil saja uang tersebut. Namun Jack menolak hal tersebut dan berkata akan segera membantai Ramsey. I wanna watch you die. Oh, yeah. Hingga suatu kesempatan Lisa berhasil memojokkan Jack dengan sebuah todongan senjata, namun kemudian Gun down. Now. That's right. mendapatkan kesempatan itu, Jack pun tidak menyia-nyiakannya dan langsung membunuh Lisa. Lalu Jack pun bergegas pergi mengejar Ramsey yang sedang berusaha untuk kabur. Di suatu kesempatan Jack akhirnya mampu memojokkan Ramsey dan tanpa ragu langsung membunuhnya. You always hesitate. Pada malam harinya Jack dihampiri oleh jaksa agung yang selama ini mengirim si kolonel untuk menjalankan misinya. Pria itu pun berterima kasih kepada Jack dan meminta Jack untuk bergabung dengannya. Dia juga menjelaskan kalau Ramsey adalah mantan ketua FBI yang berkhianat kepada pemerintah, dan di akhir pembicaraan jaksa agung memberikan Jack sebuah kartu nama. But I do hope you'll consider our offer. Sesampainya Jack di rumahnya, ternyata di sana sudah ada Leo yang tetap ingin menghabisi Jack. Jack pun menyuruh Leo untuk berhenti mengejarnya karena Ramsey dan anak buahnya pun sudah berlibur ke neraka. Leo mengabaikan hal tersebut dan langsung menyerang Jack dengan sangat brutal. Terlihat Leo yang mampu membuat Jack babak belur dan terpojok. Namun di suatu kesempatan Jack melihat pistol yang saat itu tergeletak, kemudian tanpa ragu Jack pun langsung membunuhnya. We're done. Dan di akhir film diperlihatkan Jack yang sedang dalam perjalanan, dan Jack pun akhirnya menghubungi jaksa agung karena dirinya sekarang memutuskan untuk bergabung. Tamat.